Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah, Tuhan Yang Maha Esa dan dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Pujangga Keder dan jangan lupa untuk selalu dukung terus channel ini dengan like dan subscribe. Nama lengkapnya adalah Kiai Haji Tubagus Muhammad Asnawi atau lebih dikenal dengan nama Syekh Asnawi Caringin. Ia adalah seorang ulama karismatik dan pendekar yang lahir di Kampung Caringin, Banten pada tahun 1850 Masehi. Ia dikenal sebagai ulama yang gigih menentang penjajahan Belanda. Ia mengorganisir para jawara Banten untuk menentang penjajahan. Syekh Asnawi lahir dari pasangan Abdurrahman dan Ratu Sabiah. Dari pihak ayah nasabnya bersambung ke Sultan Banten, sedangkan dari pihak ibu ke Sultan Agung Mataram. Sejak usia 9 tahun, Syekh Asnawi sudah dikirim ayahnya untuk menuntut ilmu di Tanah Suci Mekah. Di sana beliau berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani bersama santri-santri asal Indonesia, semisal Syekh Khalil Bangkalan Madura, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, dan lain-lain. Selain belajar ilmu-ilmu agama, ia juga belajar tarekat kepada Syekh Abdul Karim Tanara, ulama Banten yang bermukim di Makkah. Setelah mengaji bertahun-tahun di Tanah Suci Mekah, Syekh Asnawi Caringin pulang ke kampung halamannya pada tahun 1870 Masehi. Untuk mengamalkan dan menyebarkan ilmunya, beliau mendirikan pesantren di kampung tersebut. Pesantren tersebut dikenal dengan ilmu fikih, tasawuf, dan ilmu bela diri. Ketika Gunung Krakatau meletus pada tahun 1883, beliau beserta keluarganya selamat dengan mengungsi ke Kampung Murui, Menes, Pandeglang. Sayangnya seluruh pesantrennya yang berada di Kampung Caringin hancur lebur. Ketika kembali lagi ke kampung halaman, dari pengungsian, beliau membangun ulang pesantrennya. Serta mendirikan masjid yang diberi nama Masjid Agung As-Salafi, atau menurut sumber lain Salafiyah. Arsitektur Masjid As-Salafi merupakan campuran dari unsur lokal dan luar. Unsur lokal terlihat dari atapnya, sementara unsur luar terlihat dari bentuk jendela dan pintu dengan ukuran relatif besar. Juga pilar-pilar yang mengelilingi masjid. Konon kayu untuk masjid tersebut dibawa oleh Syekh Asnawi dari Kalimantan. Sebelumnya, kayu tersebut tidak bisa ditebang. Kalaupun bisa ditebang, pohon tersebut muncul kembali. Setelah berdoa, pohon itu bisa ditebang dan dibawanya ke Caringin. Masjid tersebut masih berdiri sampai sekarang. Pada tahun 1925 Masehi, ia mengerahkan santri-santrinya untuk turut membangun jalan antara Labuan dan Carita. Karena memimpin pemberontakan pada tahun 1926 Masehi, ia dan keluarganya dipenjara pemerintah kolonial Belanda. Mula-mula dipenjara di Tanah Abang, Jakarta, kemudian Cianjur. Selama di pengasingan, ia tetap berdakwah dan mengajarkan tarekat ke masyarakat Cianjur. Sementara anaknya, Kiai Haji Muhammad Hadi dan menantunya, Kiai Haji Ahmad Khatib yang juga ikut memberontak dibuang ke Digul Hulu, Papua sekarang. Kecintaannya akan perjuangannya terhadap ilmu agama melalui pesantren, penjara tidak membuatnya jera. Dari dalam penjara, Syekh Asnawi meminta dua orang cucunya yang kakak beradik, yaitu Kiai Haji Tubagus Muhammad Muslih dan Kiai Haji Tubagus Ahmad Maimun untuk membangun dan meneruskan kembali pesantren Caringin. Pada tahun 1930 Masehi, berdirilah Madrasah Masyarikul Anwar yang terletak di depan Masjid As-Salafi. Pada tahun 1931 Masehi, Kiai Haji Tubagus Muhammad Asnawi atau Syekh Asnawi Caringin bebas dari penjara. Kemudian pada tahun 1937 Masehi, beliau wafat. Jenazahnya dikebumikan di area komplek Masjid Salafiyah. Makamnya hingga sekarang tidak pernah sepi dari para peziarah. Pernahkah Anda berkunjung ziarah ke sana? Wassalam. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih.